Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Mimbar Unima yang berbahagia, saya sudah menyelesaikan karakter Islam berkemajuan. Nah, kali ini akan saya teruskan dengan manhaj Islam berkemajuan. Yang pertama, terkait dengan sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam yang diyakini Muhammadiyah adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Al-Quran dipahami dengan bayani, taklili, kemudian istislahi. Bayani itu pemahaman berdasarkan kebahasaan, berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan. Sedangkan taklili itu menggunakan kias dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang tidak tersebut secara eksplisit di dalam ayat Al-Quran, tetapi itu menjadi masalah yang nyata dalam kehidupan. Maka kemudian dicarikan persoalan-persoalan yang mempunyai sebab yang sama dengan yang ada di dalam teks ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga dengan istislahi, yakni pendekatan kemaslahatan. Jadi yang diprioritaskan di sini persoalan maslahat atau kemanfaatan bagi umat manusia juga alam semesta. Nah, dalam pandangan Muhammadiyah, Al-Quran dan Sunnah Nabi itu bersifat pasti. Artinya kebenarannya itu mutlak. Tetapi pemahaman, pelaksanaan, dan perwujudan dalam kehidupan itu terbuka peluang untuk berubah. Nah, inilah yang menyebabkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah itu selalu relevan dengan setiap zaman. Kemudian yang ketiga, dimensi ajaran Islam. Muhammadiyah memahami bahwa ajaran Islam itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah, sebagaimana yang tersebut di dalam matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga orang yang akidahnya kuat itu tercermin dalam akhlak yang mulia, kemudian tekun dalam ibadah, dan bagus di dalam muamalah duniawiyah. Bagus dalam muamalah duniawiyah itu terkait dengan kemanfaatan hidupnya bagi masyarakat secara luas. Nah, kalau orang itu bagus akidahnya, kemudian bagus akhlaknya, tekun ibadahnya, tetapi kalau hidupnya hanya untuk diri sendiri, maka dia menjadi tidak sempurna kemanfaatan hidupnya. Akan menjadi sempurna ketika hidupnya bermanfaat lebih bagi umat manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi sehebat apapun seseorang itu dalam banyak hal, tetapi kalau hanya untuk dirinya sendiri, maka hidupnya menjadi kurang bermakna. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkait dengan tiga pendekatan yang dipilih oleh Muhammadiyah, yakni pendekatan bayani, pendekatan burhani, dan pendekatan irfani. Nah, bayani tentu ini pendekatan terkait dengan teks. Jadi teks
teks yang ada di dalam ayat suci Al-Quran, juga sunnah Nabi, itu dipahami dengan benar. Kemudian kalau burhani, itu menggunakan akal pikiran. Menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, dengan pendekatan irfani. Kalau irfani ini sudah tingkatan yang sangat halus terkait dengan ketajaman ruhani, dengan kepekaan spiritual. Nah, sehingga melahirkan akhlak yang mulia, kemudian kepedulian terhadap sesama. Sehingga orang yang pemahamannya dengan sampai pada tingkat irfani itu akan memiliki kearifan, sehingga di dalam melakukan sesuatu itu selalu mempertimbangkan perspektif orang lain, sehingga tidak segala sesuatu itu dilihat dengan perspektif dirinya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah yang terkait dengan ijtihad yang berkelanjutan. Nah, Muhammadiyah selalu berpandangan bahwa ijtihad selalu terbuka, dan keberlanjutan ijtihad itu sangat diperlukan. Karena apa? Karena persoalan hidup manusia itu selalu berkembang ke arah kemajuan. Oleh karena itu, Muhammadiyah menggunakan prinsip ijtihad yang berkelanjutan. Ini terkait dengan yang pertama, universalitas ajaran Islam, yakni bahwa ajaran Islam itu berlaku kapan saja dan di mana saja bagi siapa saja. Itu sebagaimana firman Allah bahwa Nabi kita diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, kemudian yang kedua, tidak terikat pada mazhab tertentu. Jadi pemahaman Muhammadiyah itu sangat menghargai fatwa para imam mazhab, ulama-ulama yang terdahulu. Tetapi Muhammadiyah tidak terikat dengan mazhab tertentu, baik yang terkait dengan ilmu kalam maupun yang terkait dengan fikih. Muhammadiyah sama sekali menghormati tetapi tidak mengikatkan diri pada mazhab tertentu. Kemudian yang ketiga, itu terkait dengan penghormatan terhadap potensi perbedaan dalam hal pemahaman dan pandangan Islam. Sehingga Muhammadiyah itu senantiasa meyakini bahwa yang menjadi pilihannya adalah kebenaran, tetapi menghargai orang-orang yang berbeda dengan Muhammadiyah. Kemudian yang kelima, terkait dengan akal dan ilmu pengetahuan. Muhammadiyah memandang ilmu pengetahuan dan akal sehat itu sangat bermanfaat untuk menyempurnakan pelaksanaan agama. Akal dan ilmu pengetahuan bisa menjembatani antara wahyu dan cara-cara pengamalan wahyu itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan akal dan ilmu pengetahuan itu juga menjadi jalan untuk menjadikan hidup manusia dalam beragama itu menjadi lebih baik. Nah, dengan demikian Muhammadiyah itu sangat menghargai pemanfaatan akal dan ilmu pengetahuan, sehingga kemajuan ilmu pengetahuan selalu didukung dan didorong oleh Perserikatan Muhammadiyah. Di perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah selalu ada penelitian-penelitian yang terkait dengan perkembangan zaman, juga terkait dengan mencari hikmah di balik pelaksanaan ibadah. Nah, itu kalau tidak menggunakan akal dan ilmu pengetahuan, tentu kita tidak bisa memahaminya. Kemudian yang keenam, itu terkait dengan pandangan terhadap mazhab. Nah, Muhammadiyah menggunakan metode tarjih, yakni memilih dalil yang paling kuat di antara dalil-dalil yang sahih, di antara dalil-dalil yang kuat.
Nah, dengan demikian yang diyakini Muhammadiyah adalah pendapat dan pandangan yang paling kuat, juga dalil-dalil yang paling kuat. Tetapi sekali lagi Muhammadiyah menghargai terbukanya perbedaan pandangan. Nah, sehingga meskipun Muhammadiyah yakin dengan pandangannya, tetapi tidak pernah menyalahkan siapapun yang punya pandangan berbeda dengan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, terkait dengan kemuliaan manusia. Bagi Muhammadiyah, ajaran Islam adalah ajaran yang menjadikan manusia itu sebagai makhluk yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk dan perwujudan yang sebaik-baiknya. Tugas kita di dalam hidup ini dengan mengamalkan ajaran Islam adalah menjaga posisi manusia sebagai makhluk yang mulia. Dan kemuliaan hidup manusia tidak diukur dengan faktor-faktor primordial yang dimiliki. Tetapi Al-Quran mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Maka kalau kita ingin mengejar kemuliaan hidup, ya kita dengan meningkatkan ketakwaan kita. Dengan bertakwa, maka hidup kita menjadi mulia. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.